Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di majelis melanjutkan kita membahas kitab Aqidatul Awam. Alhamdulillah kita sudah pertemuan ke masalah. Insyaallah. Mari kita sama-sama membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surat Al-Fatihah majelis kita diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma Al-Fatihah. amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Silakan Ustadz Aib untuk memulai kajian. Terima kasih Pak Dr. Pringgo serta Bapak Ibu yang berbahagia, jamaah Landakers yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد. Yang berbahagia dan sama-sama kita hormati seluruh Bapak Ibu Dokter kajian Rahis Landakers yang dirahmati Allah. Tidak lupa untuk moderator dan kita Bapak Dr. Pringgo yang tentu insya Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesehatan kepada kita semuanya, menjaga kita semua dari hal yang tidak diinginkan, dijauhkan dari bala musibah bencana penyakit termasuk wabah corona ini. Dan kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT mudah-mudahan jika di antara jamaah kajian Rahis Landakers di antara ada yang sedang sakit atau keluarga jamaah kajian Rahis Landakers ada yang sakit ataupun juga muslimin muslimat yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesehatannya, menyembuhkan dari penyakitnya dan juga mudah-mudahan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Demikian bagi yang bertugas mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan dan tentunya tetap dalam kesehatan, kelancaran, kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga yang mempunyai hajat dan keinginan, semoga Allah mengabulkan hajat keinginan kita semuanya, tentu selama itu yang terbaik untuk kita semua dunia dan akhirat kita. Bapak Ibu kajian Rahis Landakers yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan melanjutkan kajian kita dari kitab Aqidatul Awam karya Syekh Ahmad Al-Marzuqi yarhamuna wa yarhamuhumullah, yang alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita akan memasuki yaitu pertemuan ke-10 alhamdulillah. Dan sebagai telah kita singgung bahwa pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Rasulullah SAW, kemuliaan beliau atau keistimewaan beliau dibandingkan dengan Nabi dan Rasul yang lainnya, termasuk juga yaitu bahwasanya diutusnya beliau baginda Rasulullah SAW merupakan rahmat bagi semesta alam. Telah kita singgung juga apa keutamaan dan kemuliaan baginda Rasulullah SAW baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan beliau juga memiliki kemuliaan-kemuliaan jika dibandingkan dengan Nabi dan Rasul yang lainnya. Alhamdulillah telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Insya Allah kita akan melanjutkan pada pertemuan kali ini
dengan melanjutkan bait nazam dari Syekh Ahmad Al-Marzuki dari kitab Aqidatul Awam ini, yaitu yang ke-31 dan 32, yaitu tentang nasab dan juga yang menyusui baginda Rasulullah SAW. Nasab silsilah keturunan baginda Rasulullah dan juga yang menyusui baginda Rasulullah SAW. Baik, kita seperti biasa kita baca terlebih dahulu untuk keberkahan. Kita baca nazam dari kitab Aqidatul Awam, kita baca di awal. Mudah-mudahan tentunya Allah senantiasa memberkahi hidup dan kehidupan kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة وواجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ ل50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب احتذى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دع غيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل ولا شرب ولا نوم لهم تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل أزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان احتذى 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا. Ini yang kemarin, alhamdulillah telah sampai sini dan insyaallah kita akan lanjutkan dalam bait berikutnya. Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib wa ummuhu Aminatus Zuhriyah arda'ahu Halimatus Sa'diyah mauliduhu bi Makkatal Aminah wafatuhu bi Taibatal Madinah أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60. Nah, insyaallah ini akan kita bahas yaitu pada bait 31, 32 sampai 34 atau mungkin kita lihat nanti apakah 31 dan 32 saja atau sampai 34. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ahmad Marzuki kemudian melanjutkan nazamnya dalam kitab yaitu Aqidatul Awam ini, beliau mengatakan yaitu menerangkan tentang nasab keturunan baginda Rasulullah SAW sekaligus wanita-wanita yang pernah menyusui beliau. Ya, wanita yang pernah menyusui beliau.
Beliau mengatakan Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib. Ayahnya beliau yaitu ayah baginda Rasulullah adalah Abdullah. Abdullah putranya dari Abdul Muttalib. Kemudian wa Hashimun Abdu Manafin yantasib. Kemudian juga silsilah beliau Abdul Muttalib putranya Hashim, Hashim kemudian putranya Abdul Manaf. Yantasib demikianlah yaitu silsilah nasab keturunan Rasulullah SAW. Jadi ayah Rasulullah bernama Abdullah, Abdullah putranya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib putranya Hashim, Hashim putranya Abdul Manaf. Yantasib demikian yaitu keterkaitan ataupun nasab silsilah Rasulullah SAW bersambung. Nah ini dari pihak ayah beliau. Kemudian kata beliau bait berikutnya wa ummuhu Aminatuz Zuhriyah. Kemudian ibu beliau itu adalah bernama Sayyidah Aminah, Aminah Az-Zuhriyah, yaitu dari keturunan Az-Zuhriyah. Nah, karena sebagaimana kita ketahui, Sayyidah Aminah ini ibunda Rasulullah SAW, beliau putranya Wahab, Wahab putranya Abdul Manaf, Abdul Manaf putranya Zuhrah. Zuhrah. Jadi Zuhrah ini bukan nama perempuan tapi nama laki-laki, yaitu dari kakek yang kedua, kakek kedua dari Sayyidah Aminah ibunda Rasulullah SAW. Wa ummuhu Aminatun, Aminatuz Zuhriyah, ibu Rasulullah adalah Aminah dari keturunan Zuhr, yaitu Zuhrah, Zuhriyah dari keturunan Zuhrah. Ardha'ahu Halimatus Sa'diyah, dan Nabi Muhammad SAW disusui oleh seorang wanita yang memang sangat terkenal karena memang beliau lama menyusui Rasulullah SAW sampai selesai masa penyusuan Rasulullah SAW itu sampai disusui sampai masa penyusuan adalah sampai 2 tahun. Beliau genap disusui dalam waktu yang lama oleh Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. Nah ini adalah dari wanita yang menyusui baginda Rasulullah SAW yang lama menyusui yaitu Sayyidah Halimah. Nah baik, dalam bait ini Syekh Ahmad Al-Marzuqi menegaskan bahwasanya bahwa di antara hal yang lain yang wajib kita ketahui dan juga dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama terkenal yang dari Indonesia, dari Banten, Al-Bantani, seorang alhamdulillah kita bangga sekali punya ulama yang sangat terkenal dan mempunyai karya yang sangat banyak. Di antaranya beliau juga mensyarah kitab Aqidatul Awam ini dalam kitabnya bernama Nuruz Zalam. Nah, beliau mengatakan dalam kitab tersebut bahwa maksud perkataan dari Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib adalah ay yajibu ala kulli mukallafin. Nah, ma'rifatu yajibu ala kulli mukallafin, wajibnya bagi setiap mukallaf apa ma'rifata nasabihi sallallahu alaihi wasallam atau ma'rifatu nasabihi sallallahu alaihi wasallam, mengenal nasab silsilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi ila Adnan faqat, dari jalur ayahnya sampai Adnan saja. Jadi kita wajib juga sebagai muslim dan muslimah, mukallaf yang baligh dan berakal juga mengetahui bahkan syukur-syukur kata para ulama menghafal nasab silsilah Nabi Muhammad SAW dari jalur ayah beliau. Nah, dari jalur ayah beliau. Nah, telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya bahwa Nabi Muhammad SAW itu dari keturunan Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail. Sebagaimana telah kita bagankan dulu bahwa Nabi Muhammad SAW dari keturunan Nabi Ibrahim dari jalur putra Nabi Ibrahim yang bernama Nabiullah Ismail alaihissalam. Nabi Ismail. Nah, hanya saja oleh para ulama mengatakan bahwa yang wajib diketahui bagi seorang mukallaf muslimin muslimat yaitu mengetahui nasab silsilah Rasulullah SAW dari pihak ayahnya ini, yaitu cukup sampai datuk beliau yang bernama Adnan saja. Jadi nggak sampai Nabi Ismail, bahkan tidak sampai Nabi Adam. Cukup kita mengetahuinya sampai Adnan saja. Sampai Adnan saja, yaitu datuk Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena itulah yang disepakati oleh para ulama, di mana tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Sementara dari Adnan sampai Nabi Ismail, itu banyak sekali pendapat para ulama. Sampai kata Ibnu Katsir, kurang lebih ada 30 pendapat. 30 pendapat tentang siapa saja datuk Nabi Muhammad yang nasab Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Ismail. Oleh karena itu, para ulama mengatakan
karena memang dari Adnan sampai Nabi Ismail ini banyak sekali perbedaan pendapat para ulama tentang siapa saja nenek moyang leluhur Nabi Muhammad SAW, maka yang wajib diimani atau yang wajib yang kita ketahui tentang nasab Nabi Muhammad cukup sampai Adnan saja. Dari pihak ayahnya, cukup dari Adnan saja, sampai Adnan saja. Nah, dan sampai Adnan ini kurang lebih ada 21 nama datuk beliau. Jadi lengkapnya dari nasab Rasulullah SAW dari pihak ayah beliau, yang pertama adalah Sayyidina Muhammad SAW bin Abdullah, artinya ayah beliau bernama Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib, putranya Abdul Muttalib. Bin Hashim, putranya Hashim. Bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'b, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin An-Nadr, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nazar, bin Ma'ad, bin Adnan. Nah, itu silsilah Nabi Muhammad SAW dari pihak ayahnya yang disepakati oleh para ulama yang wajib kita ketahui bersama. Sekali lagi, Sayyiduna Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, ini silsilah Nabi Muhammad SAW yang wajib diketahui sampai Adnan saja. Adapun dari Adnan terus sampai Nabi Ismail, nah tidak perlu kita ketahui kan terdapat banyak pendapat para ulama. Sampai dalam pendapat Imam Malik berpendapat bahwa makruh mengetahui silsilah Nabi Muhammad dari Adnan sampai ke Nabi Ismail, sampai ke Nabi Adam. Kenapa demikian? Karena memang ada keterangan yang memang tidak banyak yang banyak yang valid, dan juga terdapat tidaknya banyak sekali pendapat para ulama. Maka yang paling baik, yang paling aman adalah sampai Adnan saja yang disepakati oleh para ulama. Nah, ini silsilah Nabi Muhammad SAW. Dan perlu diketahui juga bahwa Nabi Muhammad SAW ini beliau dari suku Quraisy. Nah, suku Quraisy ini sangat terkenal sekali. Suku Quraisy yang merupakan suku yang sangat mulia, yang berada di Mekah. Nabi Muhammad SAW dari suku Quraisy ini. Dan suku Quraisy ini merupakan di antara dari leluhur Nabi Muhammad SAW, dan yang juga merupakan cikal bakalnya menjadi di antara suku yang sangat mulia. Dan sangat mulia sekali. Para ulama atau menurut sebagian ulama, suku Quraisy ini yaitu diambil dari Fihr. Jadi datuk beliau yang bernama Fihr itulah yang disebut dengan nama Quraisy. Sebutan untuk beliau Fihr ini adalah Quraisy. Nah, Quraisy. Nah, makanya kenapa kemudian Rasulullah kemudian disebut dengan suku Quraisy? Karena beliau merupakan keturunan dari nenek moyang beliau yang bernama Fihr, yang Fihr ini bergelar Quraisy. Quraisy. Kata para ulama, Quraisy ini adalah dikatakan Quraisy li'annahu kana yuqrishu ay yaftishu an khallatil muhtaj fayasudduha bimalihi. Dikatakan Quraisy karena Quraisy ini adalah orang yang selalu mencari-cari, melihat-lihat orang yang memerlukan bantuan. Lalu dia bantu dengan uangnya. Dengan uang dari Fihr, datuk Rasulullah SAW. Jadi Fihr inilah yang kemudian mempunyai gelar atau disebut dengan Quraisy. Sehingga keturunan beliau dinamakan suku Quraisy. Kenapa dikatakan Quraisy? Karena beliau terkenal orang yang sangat dermawan. Di mana beliau senantiasa mencari siapa saja yang memerlukan bantuan, kemudian beliau bantu dengan uang beliau. Dengan harta beliau. Itulah kenapa disebut dengan Quraisy. Itu dari datuk beliau yang bernama Fihr. Adapun nasab Rasulullah SAW dari pihak ibunda Aminah dan ibu beliau, nah ini beliau nyambung nasabnya dengan nasab Rasulullah dari pihak ayahnya, ya dari pihak ayahnya nyambung yaitu dari datuk Rasulullah yang bernama Kilab.
Jadi baik datuknya Rasulullah dari pihak ayahnya ada Kilab, kemudian juga dari datuk beliau dari pihak ibunda Aminah juga dari Kilab. Makanya kata para ulama ahli nasab bahwasanya silsilah Nabi Muhammad dari pihak ibunya, ibunda Aminah, yaitu Sayyidina Muhammad SAW, putranya Aminah, Aminah putrinya Wahab, Wahab putranya Abdul Manaf, Abdul Manaf putranya Zuhrah, Zuhrah putranya Kilab. Nah, kemudian dari Kilab, kemudian sama dengan keluarga Rasulullah keturunan dari ayahnya, yaitu Murrah, Ka'ab, Lu'ay, bin Ghalib, bin Fir, dan seterusnya. Nah, jadi nasab Nabi Muhammad SAW dari pihak ayah dan ibunya bersambung di datuk beliau yang bernama Kilab. Kilab. Jadi nenek beliau atau kakek beliau itu bersambung dari pihak ayah dan ibu beliau dari yang bernama Kilab. Jadi dengan demikian maka Rasulullah SAW telah kita ketahui nasab beliau tadi baik dari pihak ayah beliau maupun dari pihak ibunda beliau yaitu Sayyidah Aisyah. Dan ayah beliau yang bernama Abdullah sebagaimana kita ketahui beliau adalah wafat di Madinah, meninggal di Madinah dan beliau dikuburkan di Madinah. Hanya tepatnya di arah mana belum diketahui. Kalau ibunda beliau Aminah itu ada di daerah Abwa. Nah, masuk Madinah tapi agak keluar kurang lebih masih 5 km dari kota Madinah. Nah, sampai sekarang kalau Bapak Ibu berbahagia melakukan ibadah haji atau umroh misalnya ke Madinah, minta diantar ke daerah namanya Abwa. Masih ada kuburan ibunda Rasulullah, Sayyidah Aminah di sana. Nah, jadi kurang lebih sekitar 5 sampai 6 atau mungkin 8 km maksimalnya. 8 km kurang lebih yaitu dari kota Madinah ke daerah namanya Abwa di mana di sana ada kuburan ibunda Rasulullah Sayyidah Aminah. Adapun ayah beliau yang bernama Abdullah juga wafat menurut para ulama di Madinah. Namun kuburannya di mana persisnya sampai sekarang Al-Faqir belum mengetahuinya. Belum diketahui di mana persisnya kuburan dari ayahanda Rasulullah yang bernama Abdullah. Di Abdullah, ayahanda Rasulullah SAW meninggal dunia di Madinah dan dikuburkan Madinah ketika beliau pulang dari Gaza, daerah Palestina untuk melakukan perdagangan. Beliau seorang pedagang. Jadi dari Mekah membawa barang dagangan ke daerah Palestina saat itu karena memang saat itu yang sedang ramai atau pusat untuk melakukan transaksi di antaranya di sekitar daerah Palestina atau daerah Syam sekarang, daerah Syam. Nah, beliau berangkat ke sana ketika pulang dari Gaza setelah beliau berdagang, begitu sampai di Madinah, beliau kemudian meninggal dunia dan dikuburkan beliau di Madinah. Nah, usia ayah Rasulullah SAW ketika meninggal menurut para ulama adalah kurang lebih 18 tahun, jadi masih muda. Ayahanda Rasulullah SAW meninggal dalam usia 18 tahun. Ada juga yang mengatakan usia 20 tahun. Ada juga yang mengatakan usia 22 tahun. Ada yang mengatakan juga usia 25 tahun. Dan yang maksimal ada yang mengatakan ketika usia beliau 30 tahun. Namun yang diambil oleh para ulama ahli sirah Rasulullah SAW bahwa ayahanda Rasulullah yang bernama Abdullah, beliau meninggal ketika usia beliau adalah 18 tahun. Nah, ini pendapat yang banyak diambil oleh para ulama. Pada usia beliau 18 tahun. Dan saat itu Rasulullah SAW masih berada dalam kandungan ibunda Aminah. Dia masih dalam kandungan ibunda Aminah. Nah, dikatakan menurut para ulama saat itu usia kandungan Sayyidah Aminah yaitu baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Jadi artinya bahwa ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ketika beliau lahir memang sudah dalam keadaan yatim. Dalam keadaan yatim. Karena ketika beliau masih di dalam kandungan ibunda Aminah, masih 2 bulan dari usia kehamilan Sayyidah Aminah dengan Rasulullah SAW, ayah beliau bernama Abdullah meninggal dunia. Nah, sebagian yang lain mengatakan saat itu ketika Rasulullah SAW di kandungan ibunda Aminah berusia 7 bulan. Ada yang mengatakan ketika usia 9 bulan. Namun yang banyak diambil oleh para ulama atau pendapat mayoritas ulama yaitu yang pertama bahwasannya ketika ayahanda Abdullah meninggal dunia, Rasulullah SAW masih berada dalam kandungan ibunda Aminah ketika usia kandungannya baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Nah, tidak 7 bulan, tidak 9 bulan dan juga tidak yang lainnya. Baru 2 bulan. Nah, inilah
Nabi Muhammad SAW, beliau lahir dalam keadaan yatim. Bahkan nanti pada usia beliau 6 tahun, ibunda Aminah juga meninggal dunia. Artinya sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah dalam keadaan yatim piatu. Yatim piatu. Nah ini baginda Rasulullah SAW. Lalu kata para ulama, kenapa? Atau apa di antara hikmah Allah mentakdirkan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yatim piatu, khususnya dalam keadaan yatim ketika beliau baru dilahirkan? Apa di antara hikmahnya? Nah ini oleh para ulama kemudian dicoba digali. Nah, di antaranya disampaikan oleh Imam Ja'far As-Shadiq ketika ditanya tentang apa di antara hikmah hal tersebut, beliau mengatakan li alla yakuna alaihi sallallahu alaihi wasallam haqqun wajibun li makhluk. Nah, agar Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai kewajiban kepada makhluk siapapun. Artinya tidak ada kewajiban untuk berbalas baik atau berbalas kebaikan untuk kepada makhluk siapapun. Tapi betul-betul seluruh hidup beliau adalah hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini di antara hikmah menurut sebagian ulama. Kemudian yang lain Ibnu Imad, misalnya Ibnu Imad juga memberikan pendapat di antara hikmah kenapa Allah mentakdirkan Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim bahkan piatu ketika beliau masih kecil. Nah ini kata beliau, kata Ibnu Imad, liyanzuran Nabi sallallahu alaihi wasallam idza wasala ila madariji izzihi ila awali amrihi. Maksudnya adalah agar Nabi Muhammad SAW betul-betul melihat ketika nanti beliau sudah berada dalam tingkat kenabian dan kerasulan, seorang nabi dan rasul, beliau tetap melihat, memperhatikan keadaan awalnya. Keadaan awalnya. Bahwasanya beliau dari awalnya yatim, bahwasanya beliau dari awalnya orang biasa, kemudian Allah lah yang telah meninggikan kedudukan beliau, Allah lah yang telah mengangkat derajat beliau. Bahwa beliau menjadi mulia dan dimuliakan bukan oleh orang tua, bukan karena harta, bukan karena yang lain, tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul-betul biar dimurnikan betapa yang mengangkat baginda Rasulullah SAW dari awal sampai akhir itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini di antara hikmah yang disampaikan oleh para ulama. Selain yang lain mengatakan Rasul dilahirkan dalam keadaan yatim juga agar apa? Liyarhamal fuqara wal aitam, agar beliau lebih menyayangi kepada orang-orang fakir dan juga orang-orang yatim. Nah, karena beliau sendiri sejak kecil yaitu dalam keadaan yatim dan dalam keadaan harta yang biasa-biasa saja. Nah, itu di antara hikmah kenapa Allah menakdirkan Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim sebagaimana disampaikan oleh para ulama. Nah, kemudian ayahanda ataupun orang tua baginda Rasulullah SAW yaitu Abdullah dan Aminah ini oleh para ulama juga ini yang seringkali menjadi perdebatan dari dulu tentunya sampai sekarang tentang apakah orang tua, ayah dan ibu Rasulullah SAW termasuk orang yang selamat. Maksudnya termasuk yang muslim dan muslimah. Maksudnya juga termasuk penghuni surga. Atau termasuk penghuni neraka. Nah ini termasuk hal yang diperdebatkan oleh para ulama. Khususnya oleh para duat belakangan ini. Bahwasanya apakah orang tua Nabi Muhammad SAW, ayah beliau dan ibu beliau, bahkan seluruh datuk-datuk beliau sampai Adnan dan seterusnya, apakah termasuk penghuni surga atau penghuni neraka? Nah, ini diperdebatkan oleh para ulama. Namun dalam hal ini mayoritas ulama, sekali lagi, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya orang tua Rasulullah SAW termasuk penghuni surga, artinya yang selamat, bukan termasuk penghuni neraka. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Mungkin boleh saya katakan 99%. 99% para ulama berpendapat bahwa orang tua Rasulullah SAW termasuk yang selamat, termasuk penghuni surga, bukan penghuni neraka. Nah, baik, kita jelaskan sedikit tentang masalah ini, karena ini akan ramai sekali dan sering kita lihat dalam beberapa, misalnya di internet atau di media sosial, yang mengatakan bahwasanya orang tua Nabi Muhammad SAW termasuk naudzubillah penghuni neraka. Nah, biasanya hal ini diambil oleh semua teman-teman kita yang bermazhab atau yang bermanhaj salafi,
Saudara-saudara kita yang bermanhaj salafi biasanya mengatakan bahwasanya orang tua Nabi Muhammad SAW termasuk penghuni neraka, tidak selamat, meninggal dalam keadaan kafir, dengan dalil nanti hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang bermanhaj salafi. Namun, kalau kita lihat dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, justru mayoritas ulama mengatakan tidak demikian. Bahkan 4 imam mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, kemudian Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwasanya orang tua Nabi Muhammad SAW bukan meninggal dalam keadaan kafir, tapi sebagai orang-orang yang selamat dari siksa karena termasuk ahlul fatrah. Nanti kita akan jelaskan. Nah, kita bahas sekilas tentang masalah ini karena ini termasuk hal yang sangat penting, hemat al-faqih. Para ulama atau mayoritas ulama termasuk 4 imam mazhab dan juga para ulama mujtahidin yang lainnya, beliau berpendapat sekali lagi bahwasanya orang tua Nabi Muhammad SAW termasuk yang selamat, penghuni surga, dalam artian tidak disiksa oleh Allah. Bukan meninggal dalam keadaan kafir, bukan meninggal dalam keadaan menyembah selain Allah, tidak. Tapi mereka meninggal dalam keadaan agama sebagaimana agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan para ulama mempunyai konten yang luar biasa untuk masalah ini. Perhatian yang sangat luar biasa. Perhatian yang sangat luar biasa untuk masalah ini. Sampai banyak para ulama dari dahulu menulis kitab khusus yang menjelaskan tentang masalah ini. Bahkan Al-Faqir menghitung, diantaranya yang hemat Al-Faqir dicari dari kitab-kitab yang berkaitan ini, Al-Faqir mendapatkan kurang lebih ada 42 kitab. 42 kitab yang disusun oleh para ulama yang khusus hanya membahas masalah ini. Dan 42 kitab ini semua mengatakan bahwa orang tua Nabi Muhammad SAW termasuk yang selamat. Artinya meninggal tidak dalam keadaan kafir, tidak dalam keadaan musyrik, tapi semuanya meninggal tetap dengan agama yang dibawa Nabi Ibrahim. Artinya bahwa orang tua Nabi Muhammad, beliau meninggal dunia dalam keadaan selamat, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ahli neraka. Nah, ini ditulis oleh 42 para ulama. Di antaranya masih banyak kitab-kitab yang lain. Itu yang sudah dicetak, yang dalam bentuk manuskrip masih banyak lagi. Jadi betapa para ulama sangat konsen sekali untuk menulis masalah ini. Kenapa demikian? Karena jangan sampai kita kurang adab, atau istilahnya su'ul adab dengan Nabi Muhammad. Apa su'ul adabnya? Bahwa orang-orang dengan leluasa di atas mimbar misalnya, atau di depan media mengatakan orang tua Nabi Muhammad di dalam neraka. Ini kata para ulama, ini kurang adabnya. Adab yang tidak baik dengan Rasulullah. Karena itu akan menyakiti Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena justru mayoritas ulama mengatakan sekali lagi tadi bahwa orang tua Nabi Muhammad SAW berada dalam surga, selamat. Bagaimana tidak kita merasa sakit hati ketika misalnya terdengar nama orang tua kita dikatakan penghuni neraka atau penghuni yang tidak selamat, meninggal dalam keadaan kufur. Tentu ini akan membuat siapapun putra-putri akan menjadi tidak nyaman. Nah, apalagi dengan baginda Rasulullah SAW. Terlebih mayoritas para ulama mengatakan bahwa keduanya termasuk orang-orang yang selamat, tidak meninggal dalam keadaan kufur. Ya, ada 42 kitab yang menulis tentang masalah ini. Nah, di antaranya Imam As-Suyuti sendiri, Imam Jalaluddin As-Suyuti, seorang ulama ternama sekali, seorang mujtahid luar biasa. Beliau bahkan sampai menulis 6 kitab untuk masalah ini. Jadi ada 6 kitab beliau tulis khusus untuk masalah ini. Di antara kitab beliau yang beliau tulis adalah namanya Masalikul Hunafa fi Walidayil Mustafa. Yang kedua At-Ta'zim wal Minnah fi anna abawayyin nabi fil jannah. Yang ketiga Ad-Durajul Munifah fil Aba'is Syarifah. Yang keempat Nashrul Alamain al-Munifain fi Ihya'il Abawain Syarifain. Yang berikutnya adalah Al-Maqamah As-Sundusiyah fi Nisbah Al-Mustafawiyah. Kemudian juga fin Nasabah Al-Mustafawiyah. Kemudian yang keenam As-Subul Jaliyah fil Aba'il Aliyah. Nah, ini 6 kitab yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, di dalamnya menjelaskan bahwa orang tua Nabi Muhammad SAW termasuk orang yang selamat. Dan bukan hanya beliau, ini juga ditulis oleh para ulama yang lainnya. Di antaranya saya sebutkan, di antaranya ada kitab namanya Al-Intisar Liwalidayin Nabiyil Mukhtar, kata karya Al-Imam Sayyid Murtado Az-Zabiri. Ada juga kitab namanya kitab
tahqiq amalir rajin fi anna walidaymu Mustafa minan najin. Ini kata Imam Ibnu Jazar. Itu juga sama. Kemudian juga ada kitab yang ditulis oleh ulama yang lain, di antaranya ditulis oleh salah seorang ulama dari negeri India, Irsyadul Ghabi fi Islami Aba'in Nabi. Nah, ini. Kemudian juga ada seorang ulama yang lainnya, misalnya ditulis oleh Imam Al-Munini, Matla'un Nayyiraini fi itsbati najat abawai sayyidil kaunaini sallallahu alaihi wasallam. Artinya kurang lebih ada 42 kitab yang membahas tentang masalah ini. Jadi ala kulli hal 42 kitab dimaksud, semua mengatakan berdasarkan pendapat mayoritas para ulama bahwasanya orang tua Rasulullah SAW termasuk orang yang selamat dan tidak termasuk orang yang kufur atau meninggal dalam keadaan musyrik. Nauzubillah. Apa di antara dalilnya mayoritas ulama mengatakan demikian? Di antara yang pertama bahwasanya ini beliau mengatakan bahwa orang tua Nabi Muhammad SAW adalah min ahlil fatrah. Min ahlil fatrah. Li'annahuma mata qabla al-ba'sati wa la ta'dziba qablaha. Kata para ulama. Karena orang tua Nabi Muhammad SAW termasuk dari ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu adalah orang yang meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW diutus dan sebelum setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah. Kecilin. Jadi setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit, kemudian sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul, nah orang-orang yang hidup pada masa tersebut itu namanya ahlul fatrah. Ahlul fatrah. Dan orang-orang ahlul fatrah, kalaupun mereka menyembah selain Allah, mereka tidak disiksa, tidak dihukum. Dengan dalil firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 15, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan." Kami tidak akan menyiksa, kami tidak akan menghukum sampai kami mengutus utusan kepada mereka. Sampai kami mengutus Rasul pada mereka. Sementara orang-orang yang hidup antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW, yang kata para ulama kurang lebih 6 abad, 600 tahun bedanya. Nah ini mereka tidak ada Nabi dan Rasul. Karena para ulama sepakat, setelah Nabi Isa tidak ada satupun Nabi dan Rasul kecuali Nabi Muhammad SAW. Nah orang-orang yang hidup di antara fatrah ini, di antara masa ini, setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit dan sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat di Nabi dan Rasul, termasuk orang tua baginda Rasulullah SAW, maka semua masuk kepada ahlul fatrah. Ahlul fatrah artinya mereka tidak akan disiksa oleh Allah. Mereka kalaupun ada yang menyembah kepada selain Allah, mereka termasuk yang dimaafkan. Namun kata para ulama, orang tua Rasulullah SAW tetap meninggal dalam keadaan dengan agama seperti agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama Islam juga. Nah, jadi wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan. Kami tidak akan menghukum satu kaum atau seseorang sampai kami mengutus pada mereka rasul utusan. Dan Nabi Isa alaihissalam diutus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk orang-orang Arab. Ya, untuk orang-orang Arab. Jadi Nabi Isa alaihissalam hanya untuk Bani Israel. Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Jadi hanya Bani Israel. Oleh karena itu, orang-orang yang hidup pada masa tersebut, termasuk orang tua baginda Rasulullah SAW, kata para ulama termasuk kepada ahlul fatrah. Dan ahlul fatrah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan. Nah ini di antara dalilnya. Oleh karena itu, Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, ketika beliau menafsirkan firman Allah dalam surah Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Nah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Imam At-Tabari mengutip perkataan Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat tersebut, beliau mengatakan min ridho Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alla yadkhula ahadun min ahli baitihin nar. Bahwa di antara keridhaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad, bahwasanya tidak ada satupun dari anggota keluarga beliau yang Allah masukkan ke dalam neraka. Nah ini. Jadi tidak ada satupun anggota keluarga beliau yang dimasukkan ke dalam neraka. Ini artinya sekali lagi bahwasanya anggota keluarga beliau termasuk apalagi orang tua beliau, maka tidak ada yang dimasukkan ke dalam neraka. Dan itu termasuk di antara penafsiran dari firman Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, sebagaimana disampaikan oleh seorang sahabat luar biasa Ibnu Abbas, sebagaimana dinukil oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Nah ini. Kemudian yang berikutnya juga disampaikan oleh Al-Imam Ar-Razi
Nah, ini Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab beliau namanya Asrarut Tanzil, juga beliau berdalil bahwasanya Rasulullah SAW, orang tua Rasulullah SAW, beliau meninggal dalam keadaan bukan musyrik atau bukan kufur, na'udzubillah, tapi tetap agama Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya adalah ketika menafsirkan firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219, "Allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Kata beliau, ai annahu sallallahu alaihi wasallam kana yataqallabu fi aslabis sajidinal mu'minina mimma yadullu ala anna aba'ahu sallallahu alaihi wasallam lam yakunu musyrikin. Ini kata Imam Ar-Razi ketika menafsirkan firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219 ketika mengatakan wa taqallubaka minas fis sajidin, wa taqallubaka fis sajidin, kata beliau bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau berasal dari keturunan as-sajidinal mu'minin, orang-orang yang memang selalu sujud dan beriman kepada Allah. Mimma yadullu, yang menunjukkan anna aba'ahu lam yakunu musyrikin, bahwasanya orang tua dan leluhur Rasulullah SAW mereka bukan orang-orang musyrik, tapi mereka tetap muslim dan muslimah dalam pengertian yaitu berdasarkan mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini perkataan para ulama, dan ini banyak sekali para ulama yang mengatakan tentang masalah hal ini. Nah, kemudian juga termasuk juga yang disampaikan, adapun yang kedua yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW orang tuanya termasuk penghuni neraka. Nah, ini di antara dalilnya ada hadis riwayat Imam Muslim. Betul, hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya diterima dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, anna rajulan qala, seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, aina abi?" Rasul, di mana ayahku? Kemudian Rasul mengatakan finnar, di dalam neraka. Kemudian falamma qaffa da'ahu. Ketika orang tersebut sudah pergi, hendak meninggalkan Rasulullah SAW, Rasul kemudian memanggilnya. Kemudian Rasul mengatakan, inna abi wa abaka finnar. Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku, nih kata Rasulullah, ayahku Abdullah dan ayahmu finnar, juga sama-sama dua-duanya di dalam neraka. Nah, ini perkataan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Inilah yang diambil oleh sebagian ulama atau sebagian saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa orang tua Nabi Muhammad SAW berada dalam neraka. Di antaranya hadis ini, bahwa dalam hadis riwayat Imam Muslim ini dalam sahihnya bahwa Rasulullah SAW menegaskan bahwa ayahku dan ayahmu di dalam neraka. Di dalam neraka. Ini artinya bahwa orang tua Nabi Muhammad termasuk yang tidak selamat. Artinya mereka disiksa karena meninggal dalam keadaan kufur. Ini diambil oleh sebagian kecil dari para ulama. Nah, namun tentu, ini kita tidak boleh memahami sebuah ayat Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW berdasarkan letter luck-nya, lahiriahnya. Tidak boleh. Karena kita harus mengembalikan pendapat-pendapat ini kepada para ulama. Dan Allah perintahkan hal ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah para ulama kalau kita tidak mengetahui. Dan kita orang-orang yang tidak mengetahui ketika berbicara tentang hukum, ketika berhadapan dengan ayat Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu, dalam hal ini, ketika kita membaca ayat Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW, maka terlebih berkaitan dengan masalah hukum, tidak boleh kita mengambil letter luck-nya. Seperti apa letter luck dari ayat Al-Quran tersebut atau sunnah tersebut. Terlebih hanya melihat terjemahannya, tidak boleh. Kita harus melihat apa penjelasan para ulama tentang masalah ini. Apa penjelasan para ulama tentang masalah ini. Kata para ulama, hadis tersebut sekalipun hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, namun para ulama tidak mengambil. Betul, sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Tapi yang sanadnya sahih tidak berarti kemudian hukumnya pun diambil oleh para ulama. Sebagaimana tidak setiap hadis yang dhaif, kemudian hukumnya tidak diambil. Atau matannya tidak diambil. Karena ketika bicara masalah hukum, melihat hadis-hadis yang lain. Melihat keterangan-keterangan yang lain, baik ayat Al-Quran atau yang lainnya. Nah, ada ilmu tersendiri dalam hal ini. Nah, menurut para ulama, bahwa hadis tersebut riwayat Imam Muslim tadi, nah, sekalipun sanadnya benar, maka kalau kita ambil sanadnya benar, karena nanti ada sebagian ulama mengatakan bahwa itu mudharib. Di perkataannya banyak pendapat, banyak riwayat, banyak tentang masalah hal ini. Sehingga sebagian ulama memandangnya sebagai hadis yang tidak bisa diamalkan. Tidak bisa diamalkan.
Nah, kalaupun seandainya kita mengambil sanadnya sahih, namun tidak diambil kandungannya karena hadis tersebut bertentangan dengan ayat Al-Quran. Tadi dalam surah Al-Isra diantaranya, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Bahwa orang-orang yang belum diutus kepada Rasul untuk mereka, khususnya yang hidup antara masa Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW, mereka masuk kategori ahlul fatrah, dan ahlul fatrah berdasarkan ayat tadi tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah orang tua baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disampaikan oleh banyak sekali para ulama. Banyak sekali para ulama. Di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Minah Al-Makkiyah fi Syarh Al-Hamziyah. Nah, beliau mengatakan bahwasanya hal itu ayat tersebut tidak bisa diamalkan. Kenapa? Karena memang orang tua Nabi Muhammad SAW, beliau adalah meninggal dalam keadaan ahlul fatrah, tidak ada nabi dan rasul yang diutus untuk mereka. Termasuk juga Al-Imam Al-Ubi, dalam kitab beliau Ikmalul Mu'lim, beliau juga mengatakan hal yang sama. Bahwasanya bahkan beliau mengatakan dengan dalil bahwasanya Allah berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Dalam surah Al-Ahzab ayat 57. Nah, kata beliau, orang yang mengatakan bahwa orang tua Nabi Muhammad SAW termasuk penghuni neraka, termasuk adalah orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Sementara dalam ayat ini dengan tegas sekali, orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, maka akan Allah laknat mereka di dunia dan di akhirat. Dan Allah siapkan siksa yang menghinakan kelak di akhirat. Nah, ini tidak diperbolehkan. Maka beliau mengatakan bahwa siapa yang mengatakan demikian, maka itu termasuk di antara menyakiti baginda Rasulullah SAW, karena memang hadis tersebut tidak dapat diambil karena bertentangan dengan ayat Al-Quran, yaitu Al-Isra ayat 15. Nah, ini di antaranya. Nah, oleh karena itu, para ulama kemudian ketika karena memang hadis tersebut, hadis riwayat Imam Muslim tadi bertentangan dengan firman Allah ayat yang tadi, maka kemudian para ulama ketika menghadapi hadis tersebut ada yang mengatakan bahwa maksud dari kata ab dalam ayat tersebut, dalam hadis tersebut bukan ayah beliau, tapi menyebutkan paman beliau, di antara paman beliau, karena dalam bahasa Arab paman juga disebut dengan ab. Nah, jadi ab juga kadang untuk menyebut kepada paman. Tidak berarti ab ini adalah untuk menyebut semua ayah kita, tapi bisa juga menyebut untuk paman kita. Nah, maka kata para ulama, dengan demikian maka hadis yang tadi, maka maksud daripada ab di sana bukan orang tua Rasulullah SAW, tapi di antara paman Rasulullah. Paman Rasulullah di antaranya misalnya Abu Lahab, atau juga yang lainnya, ya, itu para ulama. Yang jelas-jelas oleh mayoritas ulama adalah Abu Lahab. Nah, ini menurut para ulama. Hadis yang kedua yang dijadikan dalil oleh yang mengatakan bahwa orang tua Nabi Muhammad SAW berada dalam neraka, itu hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahihnya diterima dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, zaron Nabi SAW qabra ummihi fabaka wa abka man haulah. Rasul pernah berziarah kepada makam ibunda Aminah. Kemudian beliau menangis dan juga orang-orang sekitarnya juga turut menangis. Kemudian kata Rasulullah, ista'dzantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dzan li. Aku memohon izin kepada Allah untuk memohonkan ampunan untuk ibunda saya yang sudah meninggal dunia. Namun Allah tidak mengizinkan aku untuk memohonkan ampunan untuknya. Nah, kemudian wasta'dzantuhu fi an azura qabraha fa'adzina li. Kemudian aku mau minta izin agar aku bisa berziarah, diperbolehkan berziarah kepada kuburan ibundaku, Aminah. Kemudian Allah mengizinkanku. Kemudian Rasul mengatakan, fazuru al-qubur fa inna tuzakkil maut. Ziarahlah kalian ke kuburan karena itu akan mengingatkan kematian. Nah, dalam hadis ini Rasulullah menegaskan bahwa aku meminta izin kepada Allah untuk memohonkan ampunan untuk ibunda. Namun Allah tidak mengizinkan. Nah, sebagian ulama memahami dari hadis ini artinya bahwa ibunda Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan bukan muslimah. Karena kalau seandainya dia muslimah, pasti akan diizinkan oleh Allah untuk memohonkan ampunan untuknya. Namun dengan tidak diizinkannya untuk memohonkan ampunan untuknya, ini menunjukkan bahwa ibunda Sayyidah Aminah juga meninggal dalam keadaan bukan muslimah.
Ini menurut pendapat yang mengatakan orang tua Rasulullah SAW bukan termasuk orang yang selamat. Bukan termasuk orang yang selamat, tapi termasuk orang-orang yang disiksa oleh Allah SWT. Nah, namun lagi-lagi pendapat tersebut kemudian juga dibantah oleh para ulama. Bahwasanya maksud hadis tersebut bukan menunjukkan Sayyidah Aminah, ibunda Rasulullah SAW termasuk orang ahli neraka. Ahli neraka, tidak. Tapi itu hanya menegaskan sebelum Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali orang tua Nabi Muhammad SAW, kemudian keduanya beriman, hadis ini turun. Nah, jadi hadis ini turun sebelum itu. Nah, jadi turun tidak boleh memohonkan ampunan. Kemudian dalam hadis yang lain yang oleh sebagian ulama mengatakan hadisnya karena banyak riwayatnya saling menguatkan bahwa Allah menghidupkan kembali orang tua Rasulullah SAW, kemudian beriman kepada Rasulullah SAW dan meninggal dalam keadaan muslim dan muslimah. Nah, muslim dan muslimah. Atau kalaupun nggak diambil demikian, kata para ulama, kalaupun memang kita ambil letterlek pemahamannya seperti itu, tetap ini tidak bisa diambil, tidak dijadikan pegangan hukum. Karena ayat yang tadi secara jelas, qat'i jelas, bahwa wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan, orang-orang yang masuk ahlul fatrah tidak akan disiksa oleh Allah. Tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, dengan demikian, maka para ulama kemudian menyimpulkan bahwasannya orang tua Rasulullah SAW tetap keduanya adalah orang-orang yang selamat, bukan orang-orang yang disiksa. Adapun dalil-dalil yang tadi atau hadis-hadis yang tadi, ada sebagian ulama sekalipun memang disampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim, sebagian ulama ada yang menilainya hadis yang mudtarib atau terjadi di dalamnya adalah banyak riwayat yang berbeda satu sama yang lain sehingga harus ditinggalkan, tidak diambil, tidak diamalkan. Nah, kemudian atau yang kedua, kalaupun tetap dipandang hadis tersebut bisa adalah kuat, namun bertentangan dengan ayat Al-Quran yang disepakati oleh para ulama dan juga qat'i, baik dari sebutnya juga dari segi dalalahnya, dari segi petunjuknya. Karena itu maka hadis-hadis yang tadi itu bukan sebagai dalil bahwa orang tua Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang penghuni neraka, na'udzubillah, tidak, tapi tetap hadis-hadis tersebut kita ambilkan yaitu kepada ayat yang Al-Quran tadi dalam surat Al-Isra bahwa Allah tidak akan menghukum sesuatu yang belum datang utusan kepadanya, belum ada Rasul padanya, dan orang tua Rasulullah SAW termasuk ahlul fatrah dimaksud, di mana tidak ada Nabi dan Rasul untuk beliau, dan karenanya beliau termasuk orang-orang yang selamat. Orang-orang yang selamat. Nah, inilah yang disampaikan oleh para ulama dan banyak sekali lagi yang menjelaskan hal ini, dan karena itulah ini pendapat mayoritas ulama. Sehingga dengan demikian hemat Al-Faqir, pendapat mayoritas ulama ini yang kurang lebih 99% lebih para ulama yang berpendapat bahwa orang tua Rasulullah SAW adalah orang yang selamat, meninggal tidak dalam keadaan kufur, ini yang patut kita jadikan pegangan. Patut kita pegang, patut kita amalkan. Dan kita yakini tentunya bahwa orang tua Rasulullah SAW termasuk orang-orang yang selamat. Dan juga yang perlu kita diwanti-wanti oleh para ulama, usahakan kita kalaupun misalnya kita mengambil atau condong dengan pendapat yang mengatakan orang tua Nabi Muhammad termasuk yang tidak selamat, itu tidak diperbolehkan kita menyampaikannya di hadapan halayak orang banyak atau dalam ceramah-ceramah atau dalam di-sharekan dalam media sosial. Nah, karena itu termasuk di antara kurang beradabnya dengan baginda Rasulullah SAW. Terlebih pendapat tersebut adalah pendapat sebagian kecil saja para ulama. Sebagian kecil saya para ulama. Yang paling tepat tentunya adalah untuk tetap mengambil pendapat para ulama tadi bahwa orang tua Rasulullah SAW termasuk ahlul fatrah dan keduanya orang yang selamat dan tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan orang tua Rasulullah SAW ya, tentang apakah di surga atau di neraka atau termasuk orang yang selamat atau tidak, sebagaimana disampaikan oleh para ulama. Dan perlu kita singgung tadi karena memang para ulama dahulu kala juga memberikan perhatian khusus tentang masalah itu. Sampai kurang lebih 42 kitab membahas khusus tentang masalah itu yang disampaikan oleh para ulama, dan semua ulama yang menulis kitab-kitab tersebut berpendapat sebagaimana pendapat mayoritas ulama bahwa orang tua Rasulullah SAW termasuk yang selamat, Nah, baik, kita lanjutkan berikutnya. Ardo'ahu Halimatus Sa'diyah. Rasulullah SAW kemudian disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Dan tentu Halimah As-Sa'diyah ini beliau bukan satu-satunya. Nah, itu di antara wanita yang menyusui Nabi Muhammad yang paling lama.
Itu Halimah As-Sa'diyah. Nah, ini sedikit juga, ini ada apa namanya, ada lataif nahwiyah. Di sini dalam matannya dikatakan ardo'ahu Halimah, bukan ardo'athu. Nah, sebagian mengatakan ardo'athu Halimatus Sa'diyah karena Halimah muannas. Namun kata para ulama, tetap yang paling benar yaitu apa namanya, kalimatnya adalah ardo'ahu bukan ardo'athu, sekalipun fa'ilnya yaitu Halimah adalah muannas. Kenapa demikian? Karena ini menurut para ulama adalah lil wazan. Jadi untuk sesuainya wazannya, baitnya. Sehingga dan ini diperbolehkan. Memang yang tepat ardo'athu. Namun untuk kepentingan biar pas sesuai dalam si wazannya dalam nazam tersebut, maka ardo'ahu bukan ardo'athu, tetapi ardo'ahu Halimatus Sa'diyah. Nah, ini disampaikan oleh para ulama, di antaranya juga disampaikan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam Nurul Salam. Nah, siapakah Halimah As-Sa'diyah ini? Nah, Bapak Ibu bahagia, Halimah As-Sa'diyah adalah seorang wanita yang sangat miskin sekali, orang yang biasa sekali, orang yang sangat biasa sekali. Disebutkan oleh para ulama, beliau ketika hendak sebelum menyusui dengan baginda Rasulullah SAW, orang yang sangat susah. Bahkan disebutkan dalam perkataan beliau sendiri, perkataan Halimah As-Sa'diyah sendiri, dalam yang dikutip oleh para ulama yang menulis tentang sirah Rasulullah SAW, beliau menjelaskan bahwa saat itu air susu dari payudaranya kering. Jangankan untuk hal yang lainnya, payudaranya pun kering air susunya, sehingga tidak bisa mencukupi, tidak leluasa memberikan air minum atau air susu untuk orang anak-anaknya yang masih kecil. Karena beliau juga mempunyai 3 putra putri yang masih kecil, yang masih disusui. Jadi air susunya masih sedikit keluar, sedikit sekali. Kemudian juga beliau mengatakan saat itu anak-anak sudah menangis karena kelaparan. Belum lagi unta yang tunggangannya udah tua, udah lambat, jalannya paling lambat. Belum lagi juga dengan hewan-hewan ataupun ada domba yang dimilikinya juga tidak mengeluarkan air susunya. Udah gitu kurus-kurus. Nah, sejak setelah beliau kemudian dengan alhamdulillah menerima Nabi Muhammad SAW untuk disusui, alhamdulillah kata beliau sendiri, akhirnya air susunya kemudian banyak melimpah, bisa menyusui Nabi Muhammad dan juga putra-putri beliau sendiri, kemudian juga tanaman, hewan-hewannya gemuk-gemuk, kemudian juga air susunya banyak, bahkan unta yang tadinya lemah menjadi kuat dan menjadi jalannya cepat. Nah, itu di antara barokah karena menyusui baginda Rasulullah SAW. Dan perlu diketahui, Bapak Ibu bahagia, bahwa sebelum Halimatus Sa'diyah menyusui Rasulullah SAW, kata para ulama sirah, ada 3 wanita yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Nah, ini menurut pendapat masyhur. Yang lain mengatakan 4 wanita, tapi yang paling terkenal 3 wanita saja yang menyusui Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Sayyidah Aminah, ibunda Rasulullah SAW. Sayyidah Aminah. Nah, hanya Sayyidah Aminah menyusui Rasulullah SAW itu kurang lebih kata para ulama hanya 3 hari saja. 3 hari saja. Aminah menyusui Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 9 hari. Loh, kenapa demikian? Karena memang kebiasaan orang-orang Mekah saat itu biasanya menyusukannya kepada orang lain. Nah, tidak oleh orang tuanya, tapi orang-orang lain dalam pengertian wanita-wanita yang tinggal di Baduin. Orang-orang Badui. Kenapa demikian? Karena air susu mereka lebih terjaga, kesehatan lebih bagus, lingkungan lebih bagus, sehingga melatih mereka adalah untuk bicara yang bagus, kemudian juga lingkungan juga yang bersih, kemudian juga penyakit masih sangat jarang sekali, dan yang lain sebagainya. Nah, makanya itulah pun demikian Ibunda Aminah menyerahkan Rasulullah SAW untuk disusui oleh yang lainnya, khususnya itu oleh Halimah As-Sa'diyah. Karena tradisi memang demikian. Nah, jadi Sayyidah Aminah yang pertama menyusui yaitu Rasulullah SAW kurang lebih selama 3 hari. Ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 9 hari. Kemudian setelah Sayyidah Aminah, Rasulullah SAW disusui oleh wanita yang kedua yang bernama Thuwaibah. Thuwaibah ini adalah mantan budak Abu Lahab. Abu Lahab ini, jangan lupa, ini adalah paman Nabi Muhammad. Paman Nabi Muhammad. Jadi beliau kakak dari ayah Nabi Muhammad, Abu Lahab. Nah, beliau mempunyai budak belian yang kemudian nanti dimerdekakan oleh Abu Lahab, namanya Thuwaibah. Thuwaibah juga pernah menyusui Nabi Muhammad SAW. Dan beliau menyusui Nabi Muhammad beberapa hari juga. Sebelum kemudian datang Halimah As-Sa'diyah. Jadi wanita yang kedua
yang pernah menyusui Nabi Muhammad setelah Ibunda Aminah adalah Thuwaibah. Bahkan Thuwaibah ini wanita pertama yang menyusui Nabi Muhammad setelah Ibunda Aminah. Nah, ini Thuwaibah. Dan Thuwaibah juga sebelumnya sudah menyusui juga kepada pamannya Nabi Muhammad, namanya Hamzah. Jadi Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW, juga pernah disusui oleh Thuwaibah. Pun demikian dengan namanya Abu Salamah. Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Ini juga pernah disusui oleh Thuwaibah. Dan Abu Salamah ini juga masih kerabat dari Rasulullah SAW. Nah, jadi beliau adalah putra dari tante beliau. Jadi tante beliau, yaitu kakaknya Abdullah, bernama Barrah binti Abdul Muttalib, punya putra namanya Abu Salamah. Abu Salamah. Jadi Abu Salamah dengan Rasulullah SAW berarti masih sepupu. Masih sepupu. Sepupu Abu Salamah juga sama pernah disusui oleh siapa? Oleh Thuwaibah. Dengan demikian, dari Thuwaibah, Rasulullah SAW mempunyai saudara sesusu 2 orang. Paman beliau Hamzah dan sepupu beliau bernama Abu Salamah. Dan ingat Ibu Ragia, ini Abu Salamah ini itu adalah yang merupakan suami dari Ummu Salamah. Suami Ummu Salamah. Hanya Abu Salamah kemudian gugur syahid dalam perang Badar ketika Rasulullah SAW masih hidup. Nah, setelah Abu Salamah meninggal dunia, beliau wafat gugur syahid pada perang Badar. Kemudian Ummu Salamah, istri Abu Salamah, kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi Abu Salamah, suami pertama Ummu Salamah, itu adalah sepupu Rasulullah SAW. Kemudian Ummu Salamah menjadi di antara istri Rasulullah SAW. Nah, Thuwaibah, jadi Thuwaibah wanita yang pertama menyusui Rasulullah SAW setelah Ibunda Aminah. Dan ada hadis yang sangat menarik berkaitan dengan hal ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari dalam sahihnya. Imam Al-Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan hadis ini. Apa dalam hadis tersebut? Dalam hadis tersebut dikatakan bahwasannya ketika Rasulullah SAW dilahirkan, kemudian Thuwaibah menyusui beberapa hari, Thuwaibah kemudian datang kepada tuannya, kepada majikannya, kepada Abu Lahab. Dia memberikan kabar gembira. Wahai Abu Lahab, kamu sudah punya putra. Nah, ini orang-orang Arab menyebut kepada keponakan juga putranya, seorang putranya. Kamu sudah mempunyai seorang putra, atau istilah kita sudah mempunyai keponakan yang luar biasa. Kamu sudah mempunyai keponakan dari Abdullah, yaitu yang bernama Muhammad. Dia sudah lahir. Mendengar itu Abu Lahab girangnya minta ampun, bahagia, senang. Senangnya minta ampun karena dia mempunyai keponakan baru dari adik beliau yaitu Abdullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Saking bahagianya Abu Lahab, ini kata dalam hadis riwayat Imam Bukhari tersebut, karena Abu Lahab a'taqoha. Kemudian fa'arda'ati Nabi SAW. Kemudian Abu Lahab saking bahagianya, beliau memeluk Thuwaibah seerat-eratnya, kemudian membebaskannya. Dia memeluk erat-erat Thuwaibah saking bahagianya, senangnya mendengar berita Nabi Muhammad dilahirkan. Jadi Abdullah punya anak yaitu Nabi Muhammad SAW. Senangnya minta ampun. Dipeluklah Thuwaibah budak beliannya ini. Nah, kemudian setelah itu dibebaskanlah Thuwaibah. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari tadi, falamma mata Abu Lahabin uriyahu ba'du ahlihi bisyarri hibatin. Ketika Abu Lahab sudah meninggal dunia, sebagian keluarga Abu Lahab pernah bermimpi bertemu dengan Abu Lahab dalam keadaan penuh kesedihan, dalam keadaan sangat kebingungan, sangat tidak nyaman, tidak bahagia. Pokoknya dalam keadaan tidak nyaman. Pernah dimimpikan Abu Lahab dalam keadaan sangat tidak nyaman, disiksa dalam keadaan tidak nyaman. Kemudian ditanyakan oleh anggota keluarga yang bermimpi dengan Abu Lahab tersebut. Qala lahu madza laqita? Wahai Abu Lahab, apa yang Anda dapatkan di sana? Apakah kebahagiaan? Qala Abu Lahab kemudian menjawab, lam alqa ba'dakum. Aku tidak mendapatkan kebahagiaan sedikit pun. Tidak mendapatkan kesenangan sedikit pun di sini. Susahnya minta ampun, disiksa. Kemudian ghairu anni suqitu fa hadhihi bi ataqati Thuwaibata. Hanya saja aku diberikan keringanan berupa apa? Berupa dalam riwayat yang lain setiap hari Senin keluar air
di antara jari ibu jari dengan telunjukku, keluar air kecil sedikit dari di antara jari ibu jari dengan telunjuk Abu Lahab. Setiap hari Senin keluar air untuk minum, air tawar untuk minum. Jadi beliau disiksa tapi diberikan keringat itu. Keluar setiap hari Senin air, yaitu dari antara ibu jari dengan jari telunjuk untuk minum dia. Kenapa demikian? Bi'ataqati Suwaibah, karena ketika Suwaibah mengabarkan bahwa Muhammad dilahirkan, yaitu Abdullah punya putra Muhammad SAW, aku bahagia, senang, minta ampun, dan aku peluk Suwaibah. Jadi Abu Lahab karena bahagia, girang, senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, sampai memeluk Suwaibah, bahkan juga membebaskan Suwaibah pada nantinya, Allah berikan balasan. Berupa apa? Berupa setiap hari Senin, kata para ulama, keluar air dari tangan beliau di antara ibu jari dengan jari telunjuk, air kecil, air sedikit untuk minum dia. Setiap hari Senin terus keluar sebagai keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Abu Lahab bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Makanya kemudian Al-Imam Az-Zurqani misalnya dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Laduniyah bil Minah Al-Muhammadiyah, beliau mengatakan, "Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Ini kata beliau, kalau seandainya yang jelas-jelas kafirnya dan jelas datang ayat yang mencelaknya, yaitu Abu Lahab, bahkan dia kekal di dalam neraka jahim, hanya datang atau ada riwayat yang menjelaskan bahwa setiap hari Senin selama-lamanya diringankan siksanya, yaitu keluar air tadi, karena dia berbahagia, senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Maka apalagi jika yang bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad tersebut seorang mukmin yang seluruh hidupnya bahagia dengan Nabi Muhammad, bahkan meninggal dalam keadaan muslim. Nah, ini kata Imam Az-Zurqani. Ya, jadi artinya bahwa betapa bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad selama hidup, atau mencintai Nabi Muhammad, berbahagia dan senang dengan datangnya Nabi Muhammad, merupakan di antara hal yang sangat penting dalam agama kita. Bayangkan Abu Lahab saja yang jelas-jelas kafirnya, jelas-jelas ada surat khusus dengan namanya Abu Lahab yang menjelekkan ataupun mencela Abu Lahab karena tingkah dan perbuatannya. Karena berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad, Allah ringankan siksanya. Betapa keluar air dari jarinya tadi untuk minumnya setiap hari Senin terus-terusan. Maka apalagi kalau yang berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad itu kita semua orang Islam yang selama hidup kita mencintai Nabi Muhammad, bahkan insya Allah meninggal dalam keadaan muslim, tentu balasan yang lebih luar biasa lagi yang akan Allah siapkan untuk kita. Maka menyambut kelahiran Nabi Muhammad dengan kebahagiaan, dengan kebaikan, dengan membaca sirahnya, dengan membaca perjalanan hidup beliau, dengan berinfak, bersedekah, bersolawat dan sebagainya, merupakan hal yang sangat penting. Makanya di Mesir berbahagia ini, saya setiap malam sekarang Masya Allah, dalam rangka hari ini bulan Maulid, terus pengajian-pengajian berkaitan dengan Nabi Muhammad, tentang salawat Nabi Muhammad, membaca burdahnya Imam Al-Busiri, kemudian juga maulidnya Imam Al-Barzanji, kemudian membaca kitab Asy-Syifa karya Al-Qadhi Iyad tentang Rasulullah SAW, kemuliaan Rasulullah SAW, dalam rangka biasanya dilakukan oleh para ulama dalam rangka menyambut yaitu maulid Rasulullah SAW. Dan di Mesir juga sampai ada khusus untuk bulan maulid biasanya dalam rangka menyambut kelahiran Nabi Muhammad, sampai ada namanya manisan khusus, manis-manisan, kue-kue manis, namanya halawiyat maulid. Halawiyat maulid. Jadi manis-manis, kue-kue yang manis, yang ini hanya adanya pada bulan Rabiul Awal ini. Nah, saking betapa mereka menyambutnya, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan ini bukan suatu bid'ah dhalalah, na'udzubillah, tapi bid'ah hasanah. Dan dilakukan oleh semua negara dimanapun juga. Hanya sebagian kecil lagi-lagi yang mengatakan bid'ah. Lagi-lagi saudara-saudara kita dari Salafi yang mengatakan bid'ah. Bid'ah dhalalah. Sementara sebagian besar para ulama, semua lembaga fatwa yang saya ketahui, selain sebagian yang di Saudi Arabia, itu adalah menganjurkan merayakan maulid Nabi Muhammad SAW.
sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Betul, kita mencintai Nabi Muhammad bukan Rabiul Awal saja, bukan, betul. Kita mencintainya kapan dan selamanya. Hanya pas pada momen ini. Pada momen ini pas di mana menurut mayoritas ulama Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal bulan ini, kita menyambutnya dengan bahagia, maka itu sesuatu yang sangat wajar dan pantas sekali dilakukan. Jika seandainya orang yang kita cintai saja atau kita kelahirannya saja, kadang kita rayakan misalnya dengan syukur paling tidak, dengan berdoa paling tidak, dengan bisa membuat nasi kuning misalnya paling tidak, maka apalagi jika ini adalah untuk kelahiran Nabi kita tercinta yang menyelamatkan kita dari menyembah patung atau berhala atau yang lainnya, menjadi kita mengenal siapa Tuhan kita yang sebenarnya, itu Allah SWT, yang menunjukkan jalan pada kita. Menunjukkan jalan kepada kita untuk siapa yang pantas dan seharusnya disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi adalah suatu pantas sekali, tapi tentu diisi dengan kebaikan, dengan pengajian, dengan infak sedekah, dengan santunan pada anak yatim, berdoa, berzikir, bersalawat, membaca sirah beliau, meneladani akhlak beliau tentunya, mengikuti sunnah beliau. Nah, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, dirayakan. Nah, sampai sekarang terus tiap malam di Mesir, di mana-mana. Saya juga mengikuti yang guru-guru saya yang berada di Irak, yang berada di Baghdad, juga di Yaman, kemudian juga di Pakistan, semua, masya Allah, alhamdulillah, ala kulli hal. Nah, ini yang terbentuk cinta kita. Jadi itulah Thuwaibah. Kemudian yang ketiga adalah Halimah As-Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah inilah yaitu wanita yang menyusui Rasulullah SAW. Dan Halimah termasuk yang lama sekali menyusui Rasulullah SAW. Sampai selesai menyusu Rasulullah SAW oleh Halimah. Jadi kalau Ibunda Aminah hanya 3 hari tadi, kalau Thuwaibah hanya beberapa hari, maka Halimah As-Sa'diyah maka lebih dari setahun lebih, kurang lebih 2 tahun kurang beberapa hari, beliau menyusui Rasulullah SAW, bahkan menjaga dan merawat sejak kecil. Halimah As-Sa'diyah sampai akhirnya dari Halimah As-Sa'diyah alhamdulillah masuk Islam. Kemudian Thuwaibah juga masuk Islam alhamdulillah dengan izin Allah, alhamdulillah. Menurut mayoritas pendapat para ulama. Bahkan kemudian Halimah As-Sa'diyah yang tadinya miskin, betul-betul miskin, barokah mengurus Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah menjadi orang yang lapang. Allah lapangkan rezekinya, Allah lapangkan semuanya, termasuk orang yang akhirnya menjadi orang yang berada. Nah, saudara Nabi Muhammad yang sesusu dari Halimah As-Sa'diyah itu ada 4 orang. Ini para ulama ada 4 orang. Satu yaitu putri Halimah As-Sa'diyah sendiri, yaitu yang bernama Syaimah. Jadi Syaimah ini merupakan putri Halimah As-Sa'diyah dari suami Halimah As-Sa'diyah, yaitu Al-Harith juga yang sesusu dengan Rasulullah SAW. Ini putrinya Halimah As-Sa'diyah. Pun Abdullah dan Unaisah putri juga Halimah. Abdullah putranya Halimah As-Sa'diyah, Unaisah juga putrinya Halimah As-Sa'diyah. Nah, 3 orang putra-putri dari Halimah As-Sa'diyah ini menjadi saudara dan saudari sesusu Rasulullah SAW karena sama-sama disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Kemudian kata para ulama juga yang lain ada yang berikutnya, yaitu sepupu Rasulullah SAW, yaitu Abu Sufyan bin Al-Harith. Bukan Abu Sufyan bin Harb, bukan Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib, juga saudara sesusu Rasulullah SAW, karena Abu Sufyan bin Al-Harith juga pernah disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Dengan demikian, saudara-saudari sesusu Nabi Muhammad jumlahnya ada 6 orang. Ada 6 orang, yaitu 2 yang disusui oleh Thuwaibah dan 4 disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Nah, ini barangkali penjelasan kita dalam kesempatan kali ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya masih tentang sirah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita diskusikan jika ada hal yang perlu kita diskusikan, baik menyangkut Rasulullah SAW yang kita jelaskan tadi atau mungkin hal-hal yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke pertanyaan. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustadz Aep. Yang pertama, bagaimanakah cara yang paling tepat dalam mengenalkan kecintaan kepada Rasulullah SAW bagi generasi muda sekarang? Terima kasih, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengenalkan, mencintai Rasulullah untuk generasi sekarang? Maka yang pertama adalah kita tentu menjelaskan tentang siapa Rasulullah SAW.
tentang sejarah beliau, kemudian mengenalkan perjuangan beliau, mengenalkan kegigihan beliau dalam menyebarkan agama tercinta ini, termasuk juga kesungguhan betapa luar biasanya beliau, betapa sangat sayangnya kepada umat beliau, termasuk kelebihan-kelebihan beliau. Di antaranya dengan cara-cara, dengan berbagai hal-hal yang kita sesuaikan dengan keadaan sekarang. Mungkin saya lihat juga kadang dalam wujud misalnya yang suka main boneka dalam bentuk boneka cerita kisah boneka misalnya dengan sesuai dengan tentang Rasulullah SAW, atau mungkin yang ahlinya dalam membuat film, karena zaman sekarang zaman orang-orang anak-anak melihatnya handphone. Nah, kita buatkan film-film yang menarik yang berkaitan tentang Rasulullah SAW, tapi tentu dengan adab-adab di mana Nabi Muhammad atau Nabi dan Rasul juga para sahabat tidak boleh digambarkan, tapi dengan suara. Dan ini alhamdulillah sudah banyak saya lihat dalam orang-orang yang dibuat oleh orang-orang Arab tentang film-film yang berkaitan dengan tentang Nabi Muhammad SAW, perjuangan beliau dalam bentuk kartun atau dalam bentuk yang lainnya yang sangat menarik. Jadi memang cara adalah yang tepat untuk mengenalkan kepada generasi sekarang. Kita melihat generasi sekarang yang memang tidak mungkin lagi hanya dengan ceramah, tidak bisa. Tapi ada di antaranya dengan mengenalkan sesuai yang terjadi ataupun yang digandrungi sekarang. Misalnya dalam bentuk film-film ataupun dalam bentuk tulisan-tulisan, kisah-kisah yang ada gambarnya dan sebagainya. Nah, tentu untuk Rasulullah SAW tidak digambarkan karena tidak diperbolehkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita mengenalkan dengan hal-hal yang lain. Misalnya kita yang paling penting adalah dengan memberikan contoh bagaimana seorang Muslim yang baik yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tentu yang dimaksud dengan sunnah bukan hanya mohon maaf jenggot dipanjangkan, bukan hanya itu, bukan hanya mohon maaf celana ditaikan di atas lutut, bukan hanya itu, di atas mata kaki, bukan hanya itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana akhlak keseharian kita. Bagaimana seorang suami dengan seorang istri, bagaimana seorang teman dengan temannya, bagaimana seseorang dengan hewan, bahkan dengan hewan dengan binatang. Betapa agama kita luar biasa. Agama kita sangat luar biasa. Dan itu diantara sunnah Rasulullah yang zaman sekarang udah mulai disingkirkan. Seolah sunnah Rasul itu mohon maaf. Seolah sunnah Rasul itu hanya sebatas jenggot saja, misalnya dipanjangkan, baju gamis kemana-mana. Betul, itu diantara di bagian sunnah. Namun bukan hanya itu saja. Nah, kita kenalkan pada mereka bagaimana seorang Muslim. Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah SAW mengenalkan tentang tentang cinta kepada hewan, cinta kepada lingkungan, cinta kepada orang Muslim, cinta kepada non-Muslim, hormat kepada yang lebih atas, sayang kepada yang lebih bawah. Nah, kita kenalkan dalam wujud perilaku kita, sikap kita, juga dalam bentuk misalnya kita menyampaikan dalam bentuk diskusi atau juga hal-hal yang lainnya dalam bentuk film misalnya bagi yang ahli di bidangnya, atau mungkin program-program dalam yang ahli di bidang komputer misalnya, sehingga orang-orang zaman sekarang yang memang umumnya bergaul dengan dunia internet atau dunia komputer juga mereka bisa melihat dan menyaksikan, mengenalkan tentang Nabi kita yang tercinta yang luar biasa. Jangan sampai terjadi bahwasanya seorang Muslim dan Muslimah dia lebih mengenal sosok yang lain daripada mengenal Nabi dan Rasulnya sendiri. Sementara tadi kata para ulama wajib hukumnya kita mengenal Nabi Muhammad. Nasabnya aja wajib tadi. Kata Imam para ulama, dia Imam Nawawi Al-Bantani, wajib kita mengenal nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, ajarkan kepada anak-anak kalian 3 hal. Mencintai Al-Quran, mencintai Rasulullah, dan mencintai keluarga Rasulullah. Ini 3 hal ini. Mencintai Al-Quran, mencintai Rasulullah, kemudian yang ketiga adalah mencintai keluarga Rasulullah. Dan kita mulai dari keluarga kita, kerabat kita. Nah, kita adakan sesi tentang Rasulullah, mencintai. Tanya jawab. Itu zaman sekarang mungkin tidak perlu ceramahnya sebentar, tapi tanya jawabnya, karena mereka kritis. Nah, kita adakan demikian. Sehingga untuk mengenalkan mereka. Jadi ketika ada pertemuan misalnya dengan pengajian-pengajian, ada khusus sesi misalnya untuk anak-anak generasi muda. Anak-anak kita yang masih kecil atau yang remaja. Nah, tentang Rasulullah. Ceramah tentang Rasulullah untuk generasi muda. Ini sangat penting sekali agar mereka mengenal siapa Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW, Rasul tercinta Rasulullah SAW. Kenapa kok ada orang yang sampai menyakiti beliau, marahnya minta ampun umat Islam? Kenapa? Nah, sampai mereka betul-betul mengetahui. Nah, di antaranya adalah dengan yaitu memperkenalkan dalam diskusi, dalam ajang yang lain, hal-hal yang lain, termasuk dalam pengajian keluarga, pengajian komunitas kita, termasuk misalnya Rois Landakers juga, juga ada sesi, misalnya saya yakin juga pasti sudah dilakukan, yaitu dengan adanya pengajian untuk anak-anak kita, khusus anak-anak kita tentang Rasulullah SAW.
tentang Rasulullah SAW. Tanya jawab di dalamnya, dan itu sangat penting sekali, dan juga mengamalkan dari sunnah Rasulullah SAW, ajakan atau perintah Rasulullah SAW agar mengenalkan kepada anak-anak kita mencintai Al-Quran, mencintai Rasulullah, dan juga mencintai keluarga beliau. Demikian barangkali di antaranya, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan, terima kasih Ustadz Aib. Pertanyaan kedua, bagaimana kami yang awam menyikapi dengan tepat pendapat-pendapat sebagian kecil ulama yang menafsirkan dengan tekstual hadis-hadis sahih seperti yang Ustadz Aib tadi sampaikan. Misalnya tentang kondisi kedua orang tua Rasulullah SAW di akhirat. Demikian. Terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus sekali. Allahu Akbar, terima kasih. Sikap kita dalam hal ini adalah mengikuti para ulama. Ingat Bapak berbahagia, para ulama berbeda sekali dengan para penceramah. Atau istilah kita para ustadz. Kalau di negara Arab, ustadz itu sebutan untuk profesor. Di profesor itu bahasa Arabnya adalah al-ustadz. Al-ustadz. Jadi al-ustadz, al-doktur misalnya. Tapi di kita biasanya ustadz ini relatif dengan para penceramah. Ini berbeda sekali. Para ulama itu bukan penceramah. Para ulama itu yang khusus konsen dalam bidang hukum. Di dalamnya misalnya mengkaji hadisnya, ayat Qur'annya, ilmu usul fikihnya, ilmu fikihnya. Dan tidak diperbolehkan sama sekali. Kita yang bukan di bidang itu melihat ayat Al-Quran dan Sunnah letterleknya tidak boleh. Apalagi melihat terjemahannya. Enggak bisa. Karena Al-Quran itu adalah katanya satu, tapi maksudnya banyak sekali. Belum dengan ayat-ayat yang lain, belum dengan hadis-hadis yang lain. Kita tidak bisa menentukan sebuah hukum hanya melihat 1, 2, atau 10 hadis. Tidak. Para ulama mengumpulkan ratusan hadis atau bahkan ribuan hadis dengan ayat-ayat Al-Quran yang kemudian diambil. Kemudian mereka mengambil hukumnya. Oleh karena itulah Allah menegaskan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah para ulama kalau kita memang tidak mengetahui. Kita orang-orang awam, maka kita adalah mengikuti ulama. Ulama yang mana kita ikuti? Ulama yang umumnya. Jangan ulama yang sedikit-sedikit. Makanya kita ambil as-sawad al-a'zam. Mana mayoritas itu yang kita ambil untuk yang lebih mudahnya. Yang mayoritasnya. Jadi yang mayoritas para ulama mengatakan demikian, itu yang kita ambil. Kalau dalam masalah fikih yang paling aman, ikut 4 mazhab udah. 4 mazhab. Mau mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, atau mazhab Hambali misalnya. 4 mazhab saja. Jangan yang lainnya. Sekalipun misalnya begini. Nah ini belakangan sekarang, misalnya begini. Oh ini jangan ikutin para ulama, itu kan manusia. Bisa salah, bisa benar. Yang kita ikuti adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran hadis nih, ayatnya begini. Ini hadisnya. Jangan diambil pendapat para ulama. Nah, itu pendapat yang keliru. Ingat Bapak bahagia. Sejak Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, hadis sudah selesai. Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Hadis itu yang disampaikan Nabi Muhammad. Artinya para ulama bukan tidak pernah dan tidak akan ada. Ada hadis-hadis yang baru diketahui hukumnya atau diketahui hadis sahih ataupun dhaifnya oleh ulama belakangan. Ulama-ulama dahulu tidak, enggak. Dari dulu sudah para ulama sudah hafal. Sudah tahu hukumnya. Sudah sampai semua hadis kepada beliau. Tidak ada, karena Nabi Muhammad meninggal 632 Masehi. 632 Masehi. Artinya atau 11 Hijriah. Imam Syafi'i misalnya lahir 150 Hijriah. Artinya 1 abad lebih. Nabi Muhammad sudah meninggal, hadis sudah selesai. Datang Imam Syafi'i, datang Imam Abu Hanifah, datang para sahabat dan yang lainnya. Dikaji oleh mereka semuanya. Maka jangan pernah berpikir begini. Oh iya ya, ini hadis sahih Muslimnya begini. Ini dalam ayat Al-Qurannya begini. Saya nggak ambil pendapat imam ini. Tapi ayat Al-Quran hadis, itu salah. Tidak tepat. Tidak tepat. Karena tidak ada satupun hadis, tidak ada satupun ayat Al-Quran yang luput dari kajian para ulama. Tidak ada. Semua ulama sudah mengkajinya. Kalau dia fikih sudah berwujud dalam bentuk fikih tadi. Mazhab ini. Dan mereka punya manhajnya. Jelas. Hati-hati bagi ini. Hati-hati. Sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Kalau kita melihat atau mengambil hukum hanya melihat para penceramah di televisi atau mungkin di YouTube dan sebagainya, yang dia memahami hadis letterlek, tidak berlihat, tidak mau berdalih dengan ulama-ulama, tidak mau ikut 4 mazhab, nggak mau melihat pendapat Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i nggak mau. Nah, itu keliru, sangat keliru sekali. Bahkan para ulama mengatakan itu di antara bid'ah yang berbahaya. Bid'ah yang berbahaya.
Karena siapa dia? Siapa dia? Apakah mereka lebih pintar dari para ulama-ulama dahulu kala? Ingat dalam sebuah mazhab, satu mazhab ya, mazhab fikih, itu bukan satu dua orang ulama, ribuan ulama di dalamnya. Ada ahli hadis di dalamnya, ada ahli fikih di dalamnya, ada ahli hadis semuanya, bahkan ahli tafsir semuanya bermazhab atau umumnya bermazhab. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi, itu mazhabnya apa? Ada mazhabnya, mazhab Syafi'i dalam fikih. Padahal beliau ahli dalam hadis. Ahli dalam hadis. Beliau sudah tahu tentang hadis Imam Muslim tadi. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau Bapak Ibu ke Mesir, nanti saya insya Allah antar ke kuburan beliau. Ziarah ke beliau. Seorang alim luar biasa, sebutnya Amirul Muhaddisin. Beliau mempunyai kitab yang Fathul Bari, mensyarah kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Beliau semua hadis, bahkan beliau disebut dengan Al-Hafidh, yang hafal ribuan hadis. Tidak mungkin hadis dalam Sahih Muslim tadi yang mengatakan bahwa orang tua ayahku dan ayahmu dalam neraka tidak diketahui oleh Ibnu Hajar. Tidak. Ibnu Hajar sudah mengetahuinya. Bahkan Ibnu Hajar berpendapat tidak seperti dalam hadis tadi. Belum paham yang lain. Ini disampaikan oleh Imam Asyuti. Imam Asyuti mengutip perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengatakan bahwa orang tua Rasulullah SAW termasuk yang selamat. Artinya Ibnu Hajar tidak mengambil letterlek hadis tadi. Tidak mungkin beliau tidak tahu. Nah ini harus hati-hati bagian. Seolah kita melihat penceramah-penceramah, khususnya saudara-saudara kita, apa yang sedikit ayat Al-Quran, ini ya, jangan ikut para ulama, tapi ini ayat Al-Qurannya, ini hadisnya, yang penting ikut dalil, ikut dalil, ikut dalil, ikut dalil. Siapa kita? Kalaupun ada dalil dalam kita, ini ayat Al-Quran, ini hadisnya, kita tidak cukup dengan melihat demikian. Ada metodologi mengambil hukum tersebut. Kita harus tahu itu lapatnya umum atau khusus, atau ini apa namanya am yang maksus, ini mutlak, ini mujib, banyak sekali dalamnya. Makanya oleh karena itulah para ulama sempat mengatakan bahwa ijtihad sudah tertutup pintunya. Kenapa demikian? Artinya bahwa orang-orang setelah itu jangan main-main dengan hukum. Kenapa demikian? Karena dulu sejak dahulu sudah banyak yang main-main dengan hukum, sedikit-sedikit memberikan hukum atau memberikan hukum padahal dia bukan ahlinya. Itu sangat berbahaya sekali. Sebagaimana dalam dunia kesehatan, saya yakin. Seandainya saya sakit, jangan melihat buku kesehatan. Letterleknya misalnya buku kesehatan, kalau asam urat makan ini misalnya, atau hindari di buku kesehatan yang dimiliki oleh Bapak Ibu dokter misalnya. Tapi yang paling tepat saya menanyakan kepada Dokter Pinggo karena beliau ahli di bidangnya. Karena tidak selamanya demikian. Mungkin saya ada asam urat plus juga ada penyakit yang lainnya. Maka kita harus menanyakan kepada yang di bidangnya. Jangan melihat letterlek apa yang tertulis dalam buku panduan kesehatan. Jadi mereka. Nah, jika dalam kesehatan saya demikian, apalagi dalam masalah agama. Maka sikap kita orang awam adalah sekali lagi mengikuti para ulama yang umumnya, itu aja. Yang umumnya. Dan apa yang dilakukan di Indonesia, dengan dari tata cara ibadah atau yang lainnya, itu sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama dahulu. Dan itu yang paling aman. Yang paling aman. Jika seandainya Bapak Ibu sekarang meragukan karena mengikuti ceramah-ceramah di YouTube misalnya, aduh saya kunut subuh ini berarti saya bid'ah, aduh saya usoli ya bid'ah, nah itu tidak benar. Tidak benar. Justru yang mengatakan kunut subuh ataupun usoli itu adalah pendapat ulama-ulama yang kompeten di bidangnya. Betul, tidak kunut juga, ada pendapat ulama juga, mazhab yang lainnya. Nah, namun mengatakan bid'ah dolalah dan setiap yang sesat adalah penghuni neraka, nah inilah tidak demikian. Itu tidak memahami sedikit pun tentang masalah hukum. Tidak memahami. Nah, dia hitam putih dengan masalah fikih. Pada fikih tidak demikian. Makanya ada 4 mazhab. 4 mazhab. Perbedaan dalam masalah fikih, alhamdulillah silakan. Namun ketika menyalahkan orang lain, bahkan mencap di ahli neraka, dan hanya menganggap pendapatnya yang benar, ini yang tidak dibenarkan. Maka kita adalah sekali lagi, ikuti pendapat para ulama yang mayoritas saja. Yang mayoritas sampaikan, dan apa yang dia biasa dilakukan di Indonesia, hemat al-faqih itu sudah sesuai sekali dalam masalah fikih, khususnya sudah ikut dengan mazhab yaitu Imam Syafi'i. Adapun dalam segi akidah kita sudah mengikuti yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ataupun Imam Al-Maturidi. Nah, itu yang kita pegang. Itu sawadul azam kata para ulama, atau kata Rasulullah SAW, as-sawad al-azam, sebagian besarnya. Adapun yang kecil-kecilnya kita hormati, tetap harus menghormati, apalagi dia seorang muslim misalnya atau seorang muslimah, namun untuk pegangan hidup kita adalah pegang apa yang disampaikan oleh para ulama yang sudah dilakukan di Indonesia. Itu semua insya Allah sudah sesuai dengan apa yang seharusnya, dan itu yang lebih aman daripada mengikuti yang sebagian belakangan yang kemudian gencar dengan dalih ini ayat Al-Qur'annya, ini hadisnya, karena kita bukan siapa-siapa,
ketika berhadapan dengan ayat Al-Quran dan sunnah kita tidak kompeten di bidang itu, maka kita mengikuti para ulama yang di antaranya telah kita jelaskan tadi. Demikian barangkali di antara sikap kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz Aib. Pertanyaan berikutnya mungkin agak di luar tema kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Aib. Mohon dijelaskan tafsir Quran surat Al-Fat ayat 8 dan 9. Saya pernah membaca dua arti yang berbeda dari kata wa tu'azziruhu dan wa tuwaqqiruhu. Syukran Ustaz. Masya Allah, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala dalam memuliakan Rasulullah SAW, beliau Allah dalam Al-Quran luar biasa, sangat luar biasa sekali. Di antaranya seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu dokter yang berbahagia yang bertanya tadi tentang Allah memerintahkan kita untuk memuliakan baginda Rasulullah SAW. Di antaranya adalah dalam surah Al-Fatah tadi, ayat ke-8 Allah berfirman, Inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus Anda wahai Nabi Muhammad SAW syahidan sebagai saksi. Wa mubasysyiran, mubasyir artinya yang memberikan kabar gembira, kabar gembira apa tentang dengan wahyu atau risalah yang dibawa, kemudian juga wa nadhira dan juga memberikan sebagai peringatan. Nah, kemudian kata Allah litu'minu billahi, agar kalian beriman kepada Allah, wa rasulihi dan kepada rasulnya. Maksud rasulnya di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tu'azziruhu. Nah, ini wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Kemudian wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Imam Al-Qurtubi misalnya dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan bahwa kata wa tu'azziruhu ay tu'azzimuhu wa tufakhimuhu. Nah, ini kata beliau. Jadi tu'azzimuhu artinya mengagungkannya, agar kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata beliau sebagaimana mengutip perkataan Imam Hasan Al-Basri dan Imam Al-Kalbi bahwa kata at-ta'zir ay at-ta'zimu wat tauqir, yaitu mengagungkan dan memuliakan. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita agar kita mengagungkan dan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW harus kita muliakan, harus kita agungkan. Nah, harus kita agungkan. Dengan cara apa? Dengan cara apa saja. Baik dengan perkataan tentunya, mengikuti sunnah-sunnahnya dan tidak menyakitinya. Termasuk kata para ulama di antara bagian tidak menyakiti Rasulullah adalah tidak menyebutkan bahwa orang tua Nabi Muhammad SAW termasuk ahli neraka. Na'udzubillah. Nah, itu termasuk neraka, na'udzubillah, tidak demikian. Nah, itu maksud dari tu'azziru. Kemudian watuwaqqiruhu. Nah, ini watuwaqqiru. Kata Imam Al-Qurtubi, para ulama ahlul lughah mengatakan tuwaqqiruhu ay tusawwiduhu. Tusawwiduhu. Artinya tusawwidu itu adalah memuliakan beliau, atau yang lain mengatakan tusawwidu, memanggil beliau dengan sayyidina, siyadah. Makanya ayat tersebut Ibrahim termasuk di antara dalil dalam mazhab Syafi'i, dianjurkan kita menyebut nama Nabi Muhammad sebelumnya dengan kata Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad wa asyhadu anna Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab yang lain. Dalam mazhab Maliki tentu dalam tahiyat tidak. Dalam mazhab Syafi'i dianjurkan baik dalam sholat atau di luar sholat, di antaranya kita menyebut Nabi Muhammad diawali dengan menyebut Sayyidina Muhammad. Dengan dalil ayat tadi. Allah memerintahkan wa tuwaqqiruhu. Wa tuwaqqiruhu di sini maksudnya ayat tusawwiduhu. Jadi tusawwiduhu yaitu memuliakan, mengagungkan beliau, di antaranya adalah dengan ketika menyebut nama beliau dengan Sayyidina. Di samping hadis-hadis yang lainnya. Bahkan juga para sebagian ulama memandang sunnah ketika azan dan qomat, mungkin Bapak Ibu tidak mendengar atau belum mendengar. Ada orang yang azan dan qomat ketika membaca syahadat mengatakan Sayyidina. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan begitu. Nah, kalau di Mesir ada. Nah, ini mengambil sebagian para ulama.
Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Nah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Nah, ini diantara pendapat para ulama berdasarkan wa tuwaqqiruhu ayatu sawidu. Yang lain mengatakan at-tauqir adalah at-ta'zim juga. At-ta'zim, jadi mengagungkan juga. Artinya bahwa wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, ini betul-betul mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang disampaikan oleh para ulama. Jadi sekali lagi dari ayat surat Al-Fatr ayat 9 ini di antara dalil betapa kita sikap kita dengan Rasulullah SAW adalah mengimani kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, mengagungkan dan memuliakan baginda Rasulullah SAW dalam semua hal, baik memuliakan dengan mengikuti sunnahnya tentunya, atau dalam penyebutan dan memanggilnya, atau juga dengan hal-hal yang lain yang tidak menyakiti beliau. Bahkan para ulama sebagian ulama ahli tauhid juga mengatakan sebaiknya atau tidak diperbolehkan kita menyebut Abu Thalib juga. Nanti kita bahas tentang pembahasan tentang paman-paman Nabi Muhammad. Abu Thalib juga dikatakan sebagai ahli neraka, enggak? Karena nanti sebagian besar ulama mengatakan itu juga termasuk orang yang selamat. Beliau di akhir hayatnya kemudian meninggal dalam keadaan muslim. Ini sebagian ulama, nanti kita bahas. Makanya ada sebagian ulama dia dalam wujud untuk mengagungkan Rasulullah, memuliakan Rasulullah, selain tentunya mengagungkan sunnah beliau, mengagungkan nama beliau, mengikuti perilaku beliau, juga adalah dengan tidak menyakiti beliau, karena kita betapa menghormati. Kalau kita menghormati Pak Presiden, menghormati seseorang, saya yakin tidak akan menyebutkan hal-hal yang membuat beliau sakit hati. Tidak akan mengungkit-ungkit ibunya yang sakit parah, misalnya, nggak mungkin. Tidak mungkin menyampaikan tentang orang tuanya yang celaka, padahal jelas-jelas tidak celaka. Atau orang tuanya sedang sakit, padahal jelas-jelas sehat. Atau padahal beliau tidak demikian. Nah, tidak mungkin. Kita akan sangat hati-hati berbicara. Nah, itu di antara bagian wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Nah, itu di antara maksud firman Allah dalam surah Al-Fath ayat ke-8 dan ke-9 tentang perintah Allah agar kita mengagungkan, memuliakan baginda Rasulullah, tentu mengikuti sunnahnya di antaranya. Namun tentu juga dengan hal-hal yang lainnya dari segi penyebutan, bahkan dalam ayat Al-Quran khusus Allah menegaskan jangan melarang kita memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan seperti kita dengan yang lainnya. Allah melarang demikian. Allah mengatakan jangan sampai kita memanggil Nabi Muhammad seperti kita memanggil dengan yang lainnya. Dipanggil dengan panggilan yang luar biasa. Karena Allah juga sebagaimana telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya bahwa dalam Al-Quran tidak pernah memanggil nama Nabi Muhammadnya. Enggak, hai Muhammad enggak ada. Tapi Allah betapa mulia, mengagungkan juga Nabi kita tercinta. Allah dalam Al-Quran tidak pernah mengatakan hai Muhammad, tidak ada. Tapi wahai Nabi, wahai Rasul, wahai orang yang berselimut. Sementara untuk Nabi yang lainnya, hai Adam, hai Ibrahim, hai Musa, hai Isa. Nah, ini juga di antara bagian daripada wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Demikian barangkali wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz Aep. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih atas ilmunya Ustaz Aep. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Pak Dr. Pringgo dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Allah Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakunna jami'an. Hatur nuhun sami-sami Ibu, hatur nuhun Bu Dokter, hatur nuhun Pak Dokter semuanya. Barakallahu fiik. Terima kasih. Ya, Taufik barakallah. Sami-sami Ibu, mohon pamit Ibu. Ya.